Kita mungkin pernah mendengar bahwa berekspektasi itu sewajarnya saja supaya tidak kecewa. Meski demikian, kita juga pasti sering mendengar bahwa berekspektasi yang tinggi juga penting untuk mendorong kita supaya mencapai tujuan yang maksimal. Apa sih itu ekspektasi? Ekspektasi adalah pengharapan, dan secara umum, ekspektasi berarti keyakinan yang diharapkan akan menjadi kenyataan di masa depan. Menurut saya, berekspektasi adalah hak setiap orang. Namun ingat, ada konsekuensi di balik pengharapan itu sendiri. Ada hal yang baik di saat kita berekspektasi, yaitu sebagai pendorong bagi kita untuk mencapai sebuah target. Dan yang buruknya ialah, ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita, banyak yang akan merasa kecewa dan mulai menyalahkan keadaan, bahkan sampai menyalahkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mampu dalam mengelola ekspektasi itu sendiri. Boleh kok kita berekspektasi tinggi sama diri sendiri, tapi kamu juga harus belajar untuk menerima konsekuensinya di saat semua yang kamu harapkan berbanding terbalik dengan realitanya. Menurut saya, ada 3 cara untuk mengelola sebuah ekspektasi, yaitu yang pertama, jangan menaruh harapan tinggi kepada orang lain. Yang kedua, berekspektasilah dengan realistis. Dan yang terakhir, jika ekspektasi kamu gak sesuai dengan kenyataan, maka terimalah kondisi tersebut dan memaafkan diri sendiri. Mengapa kita tidak perlu menaruh harapan yang tinggi kepada orang lain? Yang namanya manusia pasti berpotensi untuk berubah seiring berjalannya waktu. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita menaruh harapan yang terlalu tinggi pada orang lain, kita cenderung mengabaikan kenyataan bahwa mereka juga bisa gagal atau membuat kesalahan. Dan saat kita memperbesar harapan pada seseorang, kemungkinan besar kita akan lebih mudah merasa kecewa jika mereka tidak memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit emosional dan ketidakpuasan yang dalam pada diri kita sendiri. Daripada menaruh harapan yang tinggi tanpa memberikan komunikasi yang jelas kepada orang lain, lebih baik untuk berkomunikasi secara terbuka tentang harapan dan ekspektasi kita. Ini membantu menjaga ketidaksepahaman dan memungkinkan orang lain untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka. Alih-alih terlalu memusatkan perhatian pada orang lain, akan lebih baik lagi untuk fokus pada pengembangan diri sendiri dan mencapai tujuan-tujuan kita pribadi. Hal ini tidak berarti kita harus egois, tetapi lebih kepada mengambil tanggung jawab atas kebahagiaan dan kesuksesan kita sendiri. Dengan memahami pentingnya memiliki harapan yang realistis terhadap orang lain, kita dapat membangun hubungan pertemanan yang lebih sehat, meningkatkan kemandirian kita, serta tidak memberatkan orang lain dengan pengharapan yang telah kita buat terhadapnya. Berekspektasilah dengan realistis. Berekspektasi dengan realistis adalah memiliki harapan yang sesuai dengan kenyataan dan pemahaman yang objektif sesuai dengan kemampuan individu. Ini bukan berarti kita harus menurunkan standar atau mengabaikan ambisi kita ya. Tetapi lebih kepada memiliki pengertian yang jelas tentang apa yang dapat diharapkan dalam situasi tertentu dan bagaimana kita dapat beradaptasi serta bertindak untuk mewujudkan harapan itu. Dengan memiliki ekspektasi yang sesuai dengan kenyataan, kita dapat menghindari kekecewaan yang berlebihan ketika harapan kita tidak terpenuhi. Ini dapat membantu kita untuk tetap stabil secara emosional dan tidak terlalu terpengaruh oleh ketidaksesuaian antara harapan dan realitas. Kita juga akan memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuan dan keterbatasan diri sendiri. Dengan demikian, kita dapat membuat rencana yang lebih baik
dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai impian kita. Jika ekspektasi kamu nggak sesuai dengan kenyataan, maka terimalah kondisi tersebut dan maafkan diri sendiri. Seringkali, ketika ekspektasi tidak terpenuhi, kita cenderung menyalahkan diri sendiri. Namun memaafkan diri sendiri adalah langkah penting dalam proses pertumbuhan pribadi. Ini berarti kita membebaskan diri dari perasaan bersalah atau rasa malu yang tidak produktif, dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang sedang berusaha, yang mungkin membuat kesalahan atau mengalami kegagalan. Dalam setiap kegagalan atau ketidaksesuaian antara harapan dan realitas, terdapat pelajaran yang berharga. Dengan menerima kondisi tersebut dan memaafkan diri kita sendiri, kita membuka diri untuk belajar dari pengalaman tersebut. Ini membantu kita untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.